Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ana. Di hari Selasa ini, Bu Ana akan melanjutkan materi tema 2 kegemaranku, sub tema 2. Ya, semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan Bu Ana ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Pembelajaran 1, ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia KD 3.11 dan 4.11 gitu ya nak ya. Nah, ungkapan sayang dalam sebuah lagu dulu sudah pernah disampaikan Bu Ana. Kita dapat menyampaikan rasa ungkapan sayang kita melalui sebuah lagu. Nah, di sini dicontohkan. Nah, ada gambar seorang ibu dan anaknya. Kira-kira lagu apa ya yang akan disampaikan di materi ini? Nyanyilah bersama-sama. Nah, di sini ada judul lagu Kasih Ibu. Nah, tentunya di waktu masa kanak-kanak atau di masa TK kemarin, anak-anak sudah belajar tentang lagu Kasih Ibu ya, sudah pernah menyanyikan ya lagu Kasih Ibu di TK. Nah, di sini lagu Kasih Ibu itu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang sepanjang masa tidak terkira. Nah, seperti liriknya di sini Bu Ana contohkan ya. Nah, nyanyinya adalah kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, lagu Kasih Ibu ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, di mana kasih sayang ibu itu tidak terkira sepanjang masa. Dari anak-anak masih bayi, kemudian menjadi anak-anak, bahkan nanti sampai dewasa, kasih sayang ibu itu selalu menyertai kita, nak. Jadi kita harus selalu menyayangi ibu, mengasihi ibu, menghormati orang tua gitu ya nak. Kita tidak boleh membangkang kepada ibu. Jadi kita harus menyayangi ibu seperti ibu yang selalu sayang kepada kita. Nah, ungkapan sayang ini bisa dinyanyikan dalam sebuah lagu. Nah, lagu Kasih Ibu ini menceritakan kasih sayang ibu kepada beta. Beta itu siapa? Beta itu artinya aku. Kasih ibu kepada aku itu sepanjang masa, menyinari dunia seperti sang surya. Sang surya itu apa Bu? Seperti matahari, tidak peduli mau hujan ataupun panas, matahari tetap ada di bumi untuk menyinari kita semua. Sama seperti ibu, tidak perlu kita meminta kasih sayang ibu, terus meskipun kita juga kadang pernah nakal, pernah membuat ibu menangis, tapi ibu selalu menyayangi kita. Jadi karena itu kita tidak boleh menyakiti hati ibu. Kita harus selalu sayang kepada ibu atau kepada mama gitu ya nak ya. Jadi kita harus selalu sayang kepada ibu. Nah, lagu Kasih Ibu ini menceritakan tentang kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Bisa dimengerti ya? Pasti anak-anak bisa ya menyanyikan lagu Kasih Ibu ya. Nah, pasti semuanya sudah pandai menyanyikan lagu Kasih Ibu. Selanjutnya, tadi sudah Bu Ana bahas sedikit, Kasih Ibu ini berisi tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih ibu itu sepanjang masa, tidak peduli masa sekarang, masa yang akan datang, dan selamanya kasih sayang ibu itu pasti tetap ditujukan kepada anak-anaknya. Selanjutnya, kita akan belajar di pembelajaran 1, tetap masih dengan materi gerak cepat dan gerak lambat. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita menyanyi. Nah, ketika kita menyanyi, pasti anak-anak juga akan bergerak, ya enggak?
sambil menari tentunya. Contohnya tadi menyanyikan lagu Kasih Ibu sambil menggelengkan kepala atau sambil tepuk-tepuk bisa. Nah, kemarin di pembelajaran 1 kita juga sudah belajar tentang gerak cepat dan gerak lambat. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar contoh gerak cepat dan gerak lambat dalam sebuah tarian atau gerakan. Nah, di sini dicontohkan. Nah, contoh gerak lambat. Nah, contoh gerak lambat itu apa? Nah, menimang-nimang. Nah, ketika menyanyi, ketika ibu menggendong bayi, menggendong adik misalnya yang punya adik. Nah, menimang-nimang bayi itu harus dilakukan dengan gerakan cepat atau gerakan lambat. Ayo, anak-anak harus bisa berpikir ya. Harus bisa mengira-ngira ya, menimang-nimang bayi harus dengan gerakan cepat atau gerakan lambat. Nah, tentunya menimang-nimang bayi atau menimang-nimang adik kalian itu harus dilakukan dengan gerakan yang lambat. Kenapa? Apabila gerakannya cepat bisa berbahaya, nanti bisa terjatuh ya. Kemudian ketika menimang-nimang itu tujuannya adalah supaya anak ibu atau adik kita, anak yang kecil ya, anak bayi itu dia bisa tenang, kemudian bisa tertidur. Oleh karena itu gerakannya harus lambat sambil dinyanyikan lagu Kasih Ibu misalnya dengan gerakan yang lambat. Itu adalah contoh gerak lambat ketika menari misalnya. Nah, selain gerakan lambat menimang-nimang, ada juga kemarin sudah disebutkan Bu Ana gerakan cepat dan lambat pada alam ya. Contohnya kalau gerak lambat itu pohon yang jatuh, daun yang jatuh dari pohonnya itu gerakannya lambat. Kemudian pohon yang tertiup angin sepoi-sepoi itu juga gerakan lambat. Kemudian kucing berjalan itu juga lambat. Terus kemudian apa lagi ya? Gerakan kupu-kupu terbang. Nah, ada yang lambat, ada yang cepat ya, tergantung. Nah, itu adalah contoh gerakan lambat. Nah, sedangkan sekarang kita akan belajar tentang contoh gerakan cepat. Nah, contoh gerakan cepat itu apa? Nah, di situ salah satunya apa, Nak? Nah, bertepuk tangan ya. Oke. Nah, kalau contoh gerakan lambat tadi menimang-nimang, daun terjatuh dari pohon, daun tertiup angin sepoi-sepoi, kucing berjalan, itu adalah gerakan lambat. Sedangkan kalau contoh gerakan cepat, yaitu tepuk tangan. Ketika kalian bertepuk tangan, otomatis gerakan tangan kalian akan cepat, gitu ya. Nah, selain bertepuk tangan, gerakan cepat contoh lainnya apa? Gerakan ombak di pantai ya. Gerakan ombak di pantai itu juga cepat sekali. Kemudian gerakan angin ribut atau angin topan itu juga gerakannya cepat sekali, muter-muter ya Nak ya, dia cepat sekali. Itu contoh gerakan cepat. Kemudian kucing berlari. Nah, kucing berlari itu juga gerakan cepat. Jadi contoh gerakan lambat dan gerakan cepat sudah dimengerti ya. Tadi ada lambat, ayam berjalan misalnya, menimang-nimang, kemudian pohon berguguran dari daun berguguran dari pohonnya, kemudian apa? Ya, terus menimang-nimang tadi sudah. Lanjut contoh gerakan cepat yaitu tepuk tangan, ombak dari pantai, kemudian kucing berlari itu juga gerakan cepat. Bisa dipahami ya gerakan cepat dan gerakan lambat ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ayo sebutkan contoh gerakan lambat dan cepat lainnya. Tadi sudah dikasih contoh sama Bu Ana. Nanti bisa dibaca-baca lagi di bukunya. Ada materi gerak cepat dan gerak lambat. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Nah, aturan di rumah. Aturan itu apa ya? Dulu sudah pernah disampaikan Bu Ana. Aturan itu adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi, harus kita taati, harus kita jalani. Apabila kita langgar, maka kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Jadi aturan itu dibuat untuk membuat hidup kita menjadi disiplin gitu ya Nak ya.
Selanjutnya, nah di situ ada contoh kakak dan adik. Nah, aturannya harus apa yang pertama? Nah, aturan di rumah Udin. Makan dengan tertib. Nah, contohnya makan dengan tertib. Tidak boleh makan dengan cara berserakan, makanannya berjatuhan, makan sambil berbicara, tidak boleh makan sambil berdiri, juga tidak boleh. Makan harus dengan duduk, kemudian mengambil makanan menggunakan tangan kanan. Makannya harus tertib, harus rapi, tidak boleh berceceran makanannya. Nah, itu contoh aturan di rumah Udin yang pertama. Yang kedua, Udin menemani adiknya saat ibu sedang memasak. Nah, ini yang bagi kakak-kakak yang punya adik di rumah. Kalau mama sedang sibuk memasak, ibu sedang memasak, ibu sedang banyak pekerjaan, nah kakak-kakak ini bisa menemani adiknya bermain gitu ya. Diajak main adiknya gitu. Itu termasuk membantu orang tua. Selanjutnya, nah bagaimana aturan di rumahmu? Nah, setiap keluarga, setiap anggota keluarga itu memiliki aturan yang berbeda. Contoh misalnya, di keluarga A, aturannya dia harus bangun pukul 5 pagi misalnya. Setelah pukul 5 bangun, dia segera sholat. Nah, setelah sholat, merapikan kamar tidur misalnya. Kemudian setelah itu, bantu ibu misalnya menyiram tanaman atau menyapu gitu ya. Nah, banyak sekali aturan-aturan yang ada di keluarga. Nah, aturan itu adalah sebuah, apa ya nak? Ya memang hal-hal yang harus dipatuhi di dalam keluarga. Nah, biasanya di sini yang membuat aturan itu adalah kepala keluarga dan disetujui oleh seluruh anggota keluarga. Jadi aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Ya ayah ya harus mematuhi aturan, ibu juga harus mematuhi aturan, kakak maupun adik juga harus mematuhi aturan yang dibuat. Gitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya di sini, nah di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang membaca ungkapan kasih sayang. Nah, selain menggunakan lagu, ungkapan kasih sayang itu juga bisa diungkapkan melalui puisi. Kalau anak-anak masih ingat, di tema 1 pembelajaran terakhir itu kita sudah belajar tentang mengungkapkan kasih sayang melalui puisi. Nah, puisi itu apa? Bu Hana ulang lagi, puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah. Itu namanya puisi ya. Nah, di situ ada 4 orang sahabat. Nah, rasa sayang kita kepada teman itu dapat diungkapkan melalui puisi. Tadi sudah dijelaskan Bu Hana sedikit, puisi adalah kumpulan kalimat-kalimat yang indah atau kata-kata yang indah gitu ya. Nah, karena di situ temanya teman, maka puisinya yang digunakan adalah puisi berjudul Sahabat atau Temanku bisa. Nah, bacalah puisi Sahabat Selamanya. Nah, di buku paket ini juga ada puisi Sahabat, kalian bisa membacanya gitu ya, dipelajari di buku tema 2. Nah, sahabat, selain menyanyikan lagu sebagai ungkapan rasa kasih sayang, kita juga bisa mengungkapkannya melalui puisi gitu ya. Nah, kalau misalnya kasih sayang kepada orang tua, Bu, ya bisa buat puisi untuk orang tua. Ibuku misalnya, untuk ayah dan ibu boleh. Kalau misalnya untuk teman, dibolehkan untuk membuat puisi sahabatku misalnya. Atau juga bisa dinyanyikan lagu Sahabat Selamanya ya. Bisa, itu juga bisa. Jadi membaca ungkapan kasih sayang itu berarti karena membaca, berarti kita membuatnya, mengungkapkannya melalui puisi. Tapi kalau kita mengungkapkannya melalui lirik lagu berarti kita harus menyanyikan. Gitu ya nak ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang masih ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Di sini misalnya punya adik ya. Nah, tadi si Udin dengan adiknya. Udin dan adiknya bernyanyi sambil bertepuk tangan. Nah, ungkapan
ungkapan kasih sayang. Misalnya itu adik diajari nyanyi Mas Udin ya, Kakak Udin ya yang mengajari adiknya menyanyi. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga, sayang semuanya. Nah, misalnya contohnya lagu sayang semuanya, karena di situ ada kakak, ada juga adik. Nah, sayang kakak, sayang adik. Selain sayang kakak dan adik juga harus sayang kedua orang tua. Udin menyanyikan lagu bersama adiknya sambil bertepuk tangan, itu juga termasuk lagu ungkapan kasih sayang. Nah, selain lagu sayang semuanya Bu, misalnya di situ ada lagu Paman Datang, boleh enggak Bu? Ya boleh, lagu Paman Datang itu juga lagu yang menceritakan kasih sayang. Kasih sayangnya siapa? Kasih sayangnya paman kepada keponakannya. Tahu enggak lagu Paman Datang? Lagu Paman Datang nih Bu Ana akan contohkan sedikit saja, nanti bisa dicari sendiri ya. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah lagu Paman Datang, nanti bisa dicari sendiri. Nah, pamannya datang dari desa. Nah, bawa makanan, sayuran, buah-buahan untuk siapa? Untuk keponakannya tercinta. Nah, itu juga termasuk lagu ungkapan kasih sayang ya. Nah, banyak lagu-lagu anak-anak yang menceritakan kasih sayang. Tadi ada sayang semuanya, ada kasih ibu, ada Paman Datang juga. Itu ya, itu udah dicontohkan Bu Ana sedikit, nanti bisa dicari lagi. Selanjutnya di sini, nah, ayo bernyanyi bersama, tadi sudah dicontohkan Bu Ana sedikit. Nah, banyak sekali lagu-lagu yang menceritakan kasih sayang, tidak hanya orang tua kepada anak, bisa paman kepada anaknya atau kepada sahabatnya, itu juga ada banyak sekali lagu-lagu yang menceritakan tentang ungkapan kasih sayang. Selanjutnya, nah, di pembelajaran 3 kita akan belajar bersikap baik kepada adik. Nah, kalau kita punya adik, kalau anak-anak punya adik, sikapnya tuh harus bagaimana? Nah, kita harus bersikap baik kepada adik kita, nggak boleh nakal sama adik kita. Adik kita harus dijaga, tidak boleh diusili ya nak ya. Nah, cara yang pertama yaitu mari kita lihat. Nah, ibu meminta Udin untuk menjaga adik. Jadi, adik kita itu harus kita jaga, harus kita lindungi, kita ajak bermain. Nah, kita sayangi adik kita, gitu ya. Kita tidak boleh membuat adik kita bersedih atau menangis. Selanjutnya, Udin menemani adik bermain. Jadi kalau punya adik, diajak main adiknya supaya adiknya senang. Nah, bisa diajak main itu pakai boneka ya. Udin itu tangannya memegang boneka. Nah, itu adalah salah satu cara Udin mengajak bermain adiknya menggunakan cerita boneka. Selanjutnya, nah, kakak dan adik harus hidup rukun. Rukun di sini artinya tidak boleh saling bertengkar. Kalau misalnya mainan, ya harus bergantian. Biasanya kakak harus mengalah kepada adik. Gantian dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya mainan yang diinginkan adik, ya diberikan dulu. Nanti kalau adik sudah puas main, baru dimainkan si kakak gitu. Jadi harus tetap rukun. Harus tetap saling sayang, saling jaga gitu ya. Saling melindungi. Selanjutnya, menjaga adik adalah contoh perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji dapat pahala ini nak kalau dilakukan. Bagi yang punya adik, kalau adiknya misalnya mamah lagi sibuk, nah dijaga adiknya, diajak main, kemudian diceritain, adiknya dibacakan buku cerita misalnya, itu bagus sekali. Itu adalah contoh sikap terpuji. Menjaga adik itu adalah contoh perilaku yang terpuji gitu ya. Jadi sikap kakak sebagai kakak kepada adik harus satu, menjaga adik, kemudian menemani adik bermain. Kemudian ketika adik merasa sedih, kita harus menghibur supaya tidak bersedih lagi. Nah, ketika adik menangis misalnya, kita dekati adik, kita tanya kenapa menangis. Nggak usah menangis, diajak main supaya adiknya bisa kembali tersenyum gitu ya. Nah, selanjutnya,
Nah, di sini di pembelajaran 3, muatan matematika KD 3.4 dan 4.4 menyelesaikan masalah berkaitan pengurangan. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan, di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar pengurangan. Pengurangan itu apa, Bu? Ya, pengurangan, kurang-kurangan. Nah, contohnya di sini mari kita lihat. Siti memiliki 7 pensil. Siti memiliki 7 pensil. Nah, ada 7. Mari kita hitung bersama pensilnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pensil ya anak-anak ya? 7. Kemudian, nah, Siti memberikan 1 pensil kepada adik. Nah, di sini sudah jelas, bisa kita lihat. Siti memiliki 7 pensil, diberikan 1 kepada adiknya. Nah, jelas pensilnya Siti berkurang atau bertambah. Ayo, anak-anak harus dipikir ya. Gimana ini caranya ya, Bu? Siti punya 7, diberikan 1 kepada adik. Sudah jelas pensilnya Siti berkurang. Nah, oleh karena itu kita akan belajar pengurangan. Mari kita lihat dulu. Nah, tuh dicontohkan di gambar tuh ya. Siti punya 7, 1 diberikan adik. Berarti yang 1 disilang atau digaris hilang gitu ya. Dianggap hilang 1. Nah, berapa sisa pensil milik Siti? Nah, sisa. Kalau ada kata sisa, itu artinya dikurang. Itu artinya soal pengurangan. Ciri khas soal pengurangan itu kalau ada kata sisa. Kalau kemarin penjumlahan itu ada kata jumlah itu ditambah. Kalau sisa artinya dikurang. Jadi yang 1 pensil itu disilang. Cara penyelesaiannya yaitu bagaimana? Nah, dihitung semuanya. Nah, tadi 7 diberikan kepada adik 1, disilang 1, sisanya tinggal ada 6 buah pensil. Jadi gitu ya anak-anak ya, punya 7, kemudian diberikan 1, yang 1 disilang. Nah, sekarang sisanya dihitung ada 6 buah pensil. Caranya seperti itu untuk menyelesaikan soal pengurangan, gitu ya. Nah, oke, karena ini sudah masuk ke pembelajaran 4, akan disampaikan Bu Hana minggu depan. Nah, Bu Hana kembalikan dulu. Oke, jadi ini tadi yang penyelesaian masalah berkaitan pengurangan. Terakhir pembelajaran di hari Selasa ini. Nah, tadi sebelum Bu Hana tutup materi pembelajaran hari ini, Bu Hana seperti biasa akan mengulas sedikit kembali ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang mengungkapkan rasa sayang atau ungkapan kasih sayang melalui sebuah lagu. Bisa kasih sayang kepada orang tua, bisa kasih sayang orang tua kepada anak, bisa kasih sayang teman gitu ya. Tadi sudah dicontohkan kalau kasih ibu itu menceritakan kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Kalau sahabat selamanya, lagu sahabat selamanya itu menceritakan tentang persahabatan, kasih sayang kepada sahabat. Sedangkan kalau lagu Paman Datang itu juga menceritakan tentang kasih sayangnya paman kepada keponakannya. Sedangkan lagu Sayang Semuanya tadi yang satu-satu itu yang dinyanyikan Udin sama adiknya itu juga menceritakan tentang rasa sayang kita kepada seluruh anggota keluarga, kepada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah belajar tentang gerak lambat, gerak cepat dalam tarian ya. Contohnya gerak lambat tadi ada daun jatuh dari pohon, kemudian kucing berjalan, itu juga lambat, kemudian pohon tertiup angin sepoi-sepoi, menimang-nimang, itu juga gerakan lambat. Kalau gerakan cepat dalam tarian contohnya adalah ombak di laut tadi ya. Ombak di laut itu gerakannya cepat sekali. Kemudian gerakan bertepuk tangan itu juga gerakan cepat. Kemudian kucing berlari itu juga gerakan cepat. Jadi sudah bisa ya anak-anak ya. Terus selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang
aturan di rumah. Aturan di rumah tadi adalah salah satunya menjaga adik, mengajak adik bermain, kemudian makan dengan tertib ya. Terus yang harus kita lakukan apabila kita sebagai seorang kakak itu adalah menjaga adik, menemani adik bermain, kemudian menyayangi adik, harus rukun bersama adik. Nah, yang terakhir kita sudah belajar tentang penyelesaian masalah pengurangan. Sudah dijelaskan seperti layar yang masih terlihat di situ dicontohkan Siti punya 7 pensil diberikan kepada adik, ada kata sisa. Berapa sisa pensil yang dimiliki Siti? Nah, kalau ada kata sisa itu artinya dikurangi gitu ya, Nak ya. Jadi 7 dikurang 1 hasilnya adalah 6 gitu ya. Nah, materi yang sedikit ini Bu Ana harapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Kiranya cukup sampai di sini dulu materi yang disampaikan Bu Ana kepada anak-anak, materi subtema 2. Pembelajaran 1, 2, 3 dan pembelajaran 4, 5, dan 6 akan disampaikan Bu Ana di pertemuan yang akan datang. Apabila anak-anak mengalami kesulitan atau masih bingung dengan penyampaian Bu Ana, bisa hubungi Bu Ana secara langsung lewat WhatsApp pribadi. Gitu ya anak-anak ya. Nah, Bu Ana cukupkan sekian, kurang lebihnya Bu Ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap belajar anak-anak.